apa sih hikmah terbesar yang Mbak rasakan setelah berhijab sejak 2006 sampai sekarang? Dan hidup Mbak sekarang hikmahnya adalah bahwa biasanya hikmah itu selalu datang belakangan, itu benar. Kalau di awal bukan hikmah. Awalnya itu masih jatuh bangun dulu, jadi masih yang memar-memar, berdarah-darah dulu. Tapi kemudian saya sadar bahwa skenario yang Allah buat ini indah betul. Sekalipun saya waktu itu belum bisa memahami kenapa ya kok saya harus tercerabut dari dunia yang saya cintai. Saya sadari itu 1,5 tahun kemudian. Ibu saya yang tidak pernah sakit, kemudian jatuh sakit. Sekali jatuh sakit 47 hari di rumah sakit, tidak keluar lagi sampai wafat. Aduh. Dan Mbak ada untuk menemani beliau ya? Kalau saya masih bekerja, tidak mungkin saya ada di samping tempat tidurnya, mengurus dan menemani ibu. Dan di sana saya dapat ilmu mata kuliah terpenting dalam hidup saya dalam 47 hari itu. Tapi saya yakin hikmahnya masih akan datang terus gitu ya. Dan buat saya itu sangat layak untuk saya syukuri. Great. Terakhir, di buku ini ada yang namanya Notes from Sandrina. Mbak menulis bahwa berhijab bagi seorang wanita adalah jihad. Ya. Jihad itu kata yang besar ya. Memang harus hati-hati menggunakannya karena biasanya konotasinya adalah jihad orang ke medan perang. Iya, bawa senjata, nembak-nembak ya itu jihad. Tapi jihad itu kan banyak bentuknya. Sama seperti syiar. Syiar bisa dilakukan dengan banyak sekali cara, termasuk dengan hijab. Kalau kita berhijab dan kita membawa diri kita dengan baik, dengan selayaknya seorang yang berhijab lahir batin, itu syiar. Jihad dalam artian bahwa dengan kita berhijab kemudian kita membuktikan dan menunjukkan pada orang-orang bahwa Islam itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Islam itu indah. Islam itu memuliakan perempuan. Islam itu menjanjikan hidup yang baik, asal kita memang mau mencari. Dan kalau ada satu tantangan, kita harus hadapi tantangan itu dengan cara yang selayak-layaknya. Dan tunjukkanlah bahwa memang you deserve that chance, bahwa prestasi itu memang bisa Anda raih. Dan hijab tidak mengurangi rezeki seseorang. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Sandrina untuk waktunya. Senang banget bisa hadir temenin kita ngobrol di acara Hijab Stories ini. Dengan senang hati, dengan senang hati. Ini mungkin bukunya untuk Mbak. Terima kasih. Ini udah ditunggu-tunggu karena saya baca di rumah teman. Oh iya, di mana? Saya tahu, nanti saya mau minta langsung. Di rumahnya Pipik. Pipik, oke. Jadi waktu itu saya bilang oke, saya tidak mau beli karena saya tahu Asad harus kasih saya yang sudah pasti. Ini tanda tangan. Thank you, terima kasih banyak. Oke, makasih yang Mas Sandrina, silakan. Saudara dimuliakan Allah. Ketika seorang wanita muslimah memutuskan untuk memakai hijab, maka itu adalah sebagai bentuk dalam jiwanya masih tersimpan rasa malu. Dan ketahuilah, malu itu amat sangat dekat hubungannya dengan iman. Satu saat ada kisah yang menarik, yang syarat dengan hikmah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk santai dengan istrinya di rumah, tiba-tiba Rasul kedatangan tamu, anak Ummu Maktum, seseorang yang tidak melihat, buta matanya, lalu masuk ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu melihat ada tamu asing datang, Rasul memerintahkan kepada istrinya sambil berkata, ihtajiba, hijabi dirimu, tutupi dirimu. Lalu istri Nabi berkata, ya Rasul, yang datang kan orang buta, lah dia juga kagak bisa lihat ya Rasul, nggak perlu pakai hijab-hijaban. Rasulullah menjawab, apakah kalian berdua buta juga? Apakah kalian juga buta seperti dia? Apakah kalian juga tidak bisa melihat seperti dia? Istri Nabi terdiam. Kalian bisa melihat dia walaupun dia tidak bisa melihat kalian. Maka mata kalian pun harus dihijab. Artinya hijab itu tidak hanya terletak pada pakaian, tapi hati, mata, niat harus selalu senantiasa terhijab. Saudara yang dimuliakan Allah, Syekh Albani mengingatkan kita, setiap jilbab adalah hijab, tapi tidak semua hijab adalah jilbab. Dan mudah-mudahan Allah muliakan kita dan Allah berkahi hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.